Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dela Zulkarama. Saya dari PEC 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Danianti, NIM 19842444038 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C19. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Lembaga jasa keuangan yaitu meliputi beberapa bagian, di antaranya adalah OJK, perbankan, pasar modal, asuransi, dana, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Yang pertama adalah OJK. Latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengelola sistem pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua adalah perbankan. Perbankan menurut Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam jangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ketiga ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, obligasi, atau modal sendiri yaitu saham. Selanjutnya adalah asuransi. Asuransi yaitu pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Yaitu selanjutnya ada dana. Dana yaitu himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun non tunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dan terakhir ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana atau barang modal. Fungsi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah membantu masyarakat mulai dari golongan ekonomi menengah ke bawah supaya kedepannya terlepas dari jerat rentenir. Yang kedua, tidak membatasi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah saja, namun bisa dipakai dalam bisnis, yakni pengembangan infrastruktur. Yaitu jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan, yaitu suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, pajak piutang, pembiayaan, manajemen, dan lain-lain. Yang kedua ada perusahaan modal venture, yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan modal ke pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham. Yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Yaitu perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan yaitu hanya terfokus kepada satu kegiatan keuangan saja, tidak bisa secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, tidak menekankan aspek jaminan, tidak bisa menciptakan uang viral, dan perizinan, pembinaan, pengawasan bisa dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sebaliknya, lembaga keuangan yaitu terfokus pada bidang jasa keuangan dan lainnya, tidak hanya satu kegiatan keuangan saja. Secara langsung bisa menghimpun dana dari masyarakat. Ketika pemberian kredit lebih terfokus pada jaminan. Bank umum bisa menciptakan uang viral dan bisa mempengaruhi peredaran yang di masyarakat. Dan pengaturan perizinan seutuhnya berada pada BI sebab ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 atau 1998. Ini adalah dasar hukum lembaga pembiayaan. Dasar hukum lembaga pembiayaan yang pertama menimbang bahwa di dalam rangka untuk meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional haruslah disupport oleh ketentuan tentang lembaga pembiayaan yang memadai. Dasar hukum
lembaga pembiayaan yang kedua menimbang bahwa untuk bisa meningkatkan peran yang di atas, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 mengenai lembaga pembiayaan harus disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dengan keputusan terbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh dari lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Yang pertama adalah contoh perbankan, yaitu bank milik pemerintah, ada berupa BRI, BNI, BDN, dan ada bank milik swasta nasional yang berupa Muamalah, Bank Danamon, Bank Sentral Asia, Bank Lipo, dan juga ada bank milik asing, yaitu berupa ABN, Amrobank, Citibank, Hongkong Bank, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bank milik campuran, yaitu berupa Interpacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Yang kedua, contoh dari pasar modal. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, yaitu BIE atau ITX. Yang ketiga yaitu contoh asuransi di Indonesia, yaitu berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah atau properti, dan ada juga asuransi pendidikan, dan terakhir ada asuransi kredit. Yang terakhir yaitu contoh dari lembaga pembiayaan, yaitu berupa perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak bintang, perusahaan pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan ada perusahaan model venture, dan yang terakhir ada sewa guna usaha, yaitu Leani. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai pegadaian. Pegadaian yaitu terdiri dari tujuan, fungsi, manfaat, dan juga. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pegadaian. Yang pertama yaitu untuk mencegah adanya praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tak wajar lainnya. Selain itu, tujuan pegadaian yaitu turut melaksanakan penunjangan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah nasional di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Mengenai fungsi pegadaian. Fungsi pegadaian dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengelola penyaluran dana pinjaman sesuai hukum pegadaian yang ada. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan bentuk usaha, baik itu perseorangan atau kelompok. Yang ketiga, mengelola sebuah organisasi agar sistemnya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Yang keempat, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pegadaian. Dan yang terakhir yaitu mengelola semua bentuk keuangan yang ada di perusahaan. Manfaat pegadaian. Di sini saya akan memberikan 4 contoh manfaat pegadaian. Yang pertama yaitu dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Yang kedua, memberikan dana tunai secara cepat. Yang ketiga, tempat transaksi logam mulia. Yang keempat dan yang terakhir yaitu memberikan keperluan dana secara mendadak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pokok pegadaian. Tujuan pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Jadi pegadaian itu atas dasar materi, uang. Kira-kira apa saja contoh pegadaian? Berdasarkan contoh pegadaian, yaitu pegadaian dibagi menjadi 2, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional yaitu seperti pada umumnya pengertiannya yaitu untuk memberikan dana pinjaman dengan mudah dan cepat. Perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yaitu sistemnya saja. Kalau konvensional itu masih sesuai hukum pegadaian, kalau syariah itu sesuai hukum syariah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi. Investasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi utama, yang kedua fungsi tambahan, dan yang terakhir yaitu fungsi lain. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi investasi. Yang pertama yaitu fungsi investasi utama. Fungsi investasi utama yaitu untuk pengalihan risiko sebagai wadah dana bersama. Yang kedua yaitu fungsi tambahan. Fungsi tambahan yaitu untuk melakukan investasi yang berasal dari dana bersama atau asuransi untuk mencegah adanya kerugian. Yang ketiga yaitu fungsi lain-lain. Fungsi lain-lain yaitu sumber dana investasi yang berasal dari premi yang
disediakan atau digunakan oleh klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat investasi. Yang pertama yaitu memberikan ketenangan atau pengalihan risiko. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial. Dan yang terakhir yaitu salah satu cara untuk menabung atau investasi untuk masa depan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tujuan asuransi. Tujuan asuransi yaitu memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah jaminan pergantian tersebut. Tak hanya berfokus pada kesehatan tubuh, namun juga termasuk barang berharga seperti properti maupun kendaraan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya